Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu final project saya di Bootcamp Data Literatur yang diadakan oleh DSC UMM. Pada kasus kali ini, saya akan melakukan klasifikasi terhadap dataset diabetes dengan metode yang saya gunakan adalah KNN, K-nearest neighbor, dengan feature selection, yaitu recursive feature elimination atau RFE. Baik, langsung saja ke demo programnya. Yang pertama ini menyambungkan ke Google Drive, maksud saya, karena datanya itu ada di Google Drive. Kemudian kita import seluruh library yang ada yang nantinya akan digunakan seperti Pandas, NumPy, dan lain-lain. Kemudian yang pertama adalah dataset. Di sini saya mencantumkan link dataset yang saya gunakan. Dataset yang digunakan ini diambil dari Kaggle dengan judul dataset itu Pima Indians Diabetes Database. Ini selagi saya buka datasetnya. Ini adalah datasetnya. Datasetnya ini berupa file CSV dengan 9 kolom dan besar datasetnya itu 23 KB. Baik, kemudian langkah pertama adalah kita load datanya. Dan menyimpannya pada variabel data. Langkah berikutnya adalah mengecek isi datanya. Pada langkah ini, nantinya akan menentukan metode pre-processing apa yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita cek 5 data pertama menggunakan salah satu fungsi dari Pandas, yaitu head. Ini adalah sampel datanya. Ada beberapa atribut seperti pregnancy, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree, umur, dan outcome. Outcome-nya ini nanti itu 1 ini dibaca sebagai pasien diabetes dan 0 ini dibaca sebagai pasien non diabetes. Kemudian kita cek shape datanya. Nah, ini tuh datanya memiliki banyak baris sebesar 768 dengan banyaknya kolom sebesar 9. Kemudian kita cek tipe data dari masing-masing atribut. Dapat dilihat di sini tipe datanya itu integer dan float. Berarti ini semua datanya ini sudah diubah menjadi angka. Kemudian kita lihat detail datanya. Ini adalah hasil detail datanya menggunakan fungsi describe. Melihat detail data ini juga termasuk penting menurut saya, karena kita bisa melihat berapa rata-rata dari masing-masing atribut yang nantinya dapat digunakan sebagai pilihan untuk menentukan apakah perlu dicek outlier pada atribut ini atau tidak. Kemudian kita dapat melihat korelasi antar atributnya. Nah, jika dilihat berdasarkan korelasi antar atribut,
Ini yang menjadi pembanding adalah outcome-nya, dia itu diabetes atau tidak. Lalu ini nilai korelasinya. Semakin tinggi nilai korelasi, maka atribut tersebut mempengaruhi dari outcome-nya ini. Misal di sini itu tertinggi adalah glukosa. Maka dapat dikatakan jika glukosanya tinggi, pasien tersebut identik dengan diabetes. Kemudian langkah berikutnya adalah mengecek nilai nol dari setiap atribut. Ini juga diperlukan karena nanti dapat menentukan apakah perlu melakukan pre-processing untuk mengisi nilai nol tersebut atau tidak. Dari hasil pengecekan nilai nol, data di sini itu tidak ada nilai nolnya. Jadi semua datanya itu sudah terisi. Maka tidak perlu dilakukan untuk pengisian nilai kosong. Yang dimaksud nol di sini adalah kosong, bukan angka 0. Kemudian langkah berikutnya pada tahap preprocessing. Fokus utama pada tahap preprocessing di video ini atau di kasus yang saya kerjakan adalah mendeteksi data outlier dengan metode IQR atau interquartile range. Pada proyek ini saya lakukan pendeteksian outlier pada setiap atribut. Setelah terdeteksi adanya outlier pada atribut tersebut, maka outlier akan langsung dihapus. Sebagai contohnya adalah ini. Yang pertama, kita akan langsung mengecek apakah ada outlier pada data ini. Pengecekan outlier akan menggunakan visualisasi blockspot, model blockspot seperti ini. Nah, pada hasil pengecekan ini terdapat 3 data outlier yang melebihi batas atas dari datanya. Outlier ini dapat digambarkan seperti misalkan kita melakukan survei terhadap siswa, kemudian target survei adalah uang saku siswa. Kemudian pada form yang diberikan kepada siswa, rata-rata adalah mengisi nilai 10.000, kemudian tiba-tiba ada siswa yang salah mengisi menambahkan nolnya menjadi 1 juta misalnya. Maka data tersebut akan terdeteksi sebagai data outlier. Kemudian kita akan menampilkan data outlier yang terdeteksi. Nah, ini adalah 4 data outlier yang terdeteksi. Oh ya, tadi pengecekan pertama adalah pada atribut pregnancies. Jadi, data yang terdeteksi ini ada 4 pada baris 88, 159, 298, dan 455. Kemudian kita akan mengecek data pregnancies pada frekuensi berapa yang dianggap sebagai outlier. Ini 15, 17, 14, 14. Jadi kita bisa anggap 14 ke atas itu sebagai data outlier. Kemudian tahap berikutnya adalah menghapus data outlier. Nah, pada tampilan tabel bawah ini saya langsung menampilkan 5 data teratas. Tapi untuk mengecek lebih pastinya, kita akan melihat shape hasil dari data yang telah dihapus outliernya tadi. Di sini terdapat 764 baris dengan 9 kolom. Yang sebelumnya ini terdeteksi sebagai 768 baris. Berarti 4 data yang dianggap outlier tadi telah berhasil dihapus. Kemudian data baru ini disimpan pada variabel outlier pregnancies.
pada langkah berikutnya, pengecekan data outlier kembali pada atribut skin thickness. Nah, pada atribut ini kita akan menggunakan data yang telah disimpan pada variabel outlier pregnancies tadi. Ini prosesnya sama seperti tadi. Mungkin untuk pengecekan ini kita bisa menggunakan data awal saja, karena yang dicek adalah per fiturnya, dan ini yang dicek adalah skin thickness, maka tidak pengaruh jika data yang terdapat pada pregnancy telah dihapus. Kita run ini. Terdapat satu data yang dianggap sebagai outlier. Kita lihat data outlier-nya itu yang seperti apa. Terdapat pada data 579 dengan nilai skin thickness adalah 99. Ini rangkumannya. Kemudian kita hapus data outlier-nya. Kemudian kita cek data telah berhasil dihapus dengan shape yang baru, yaitu 763. Kemudian hasil data olahan outlier dari skin thickness tadi disimpan dalam variabel outlier skin thickness. Kemudian langkah yang sama dilakukan untuk mengecek outlier pada insulin berikutnya. Pada tahap pengecekan outlier insulin ini, terdapat banyak yang terdeteksi sebagai data outlier. Kita coba tampilkan data yang terdeteksi sebagai outlier. Kemudian kita lihat detailnya. Lalu kita akan menghapus data outlier pada insulin. Di sini kita akan menggunakan data yang tadi yang telah dihapus pada skin thickness, outlier skin thickness ini, kemudian akan disimpan pada variabel baru, yaitu outlier insulin. Berkurang dari 763 kalau tidak salah menjadi 729. Terdapat sekitar 34 data yang telah dihapus. Kemudian langkah berikutnya yaitu sama, mungkin tidak perlu dijelaskan lebih detail lagi. Mengecekkan data outlier pada blood pressure, atribut blood pressure. Terdapat data outlier yang ada di batas melebihi batas bawah dan melebihi batas atas, berbeda dengan sebelumnya. Ini adalah datanya, cukup banyak. Kemudian telah dihapus dan shape-nya menjadi 684. Lalu atribut glukosa kita akan lihat. Data outlier terdapat pada batas bawah, melebihi batas bawah. Kemudian kita hapus. Terdapat 4 data outlier. 5, maaf. Ini adalah shape baru, 679. Kemudian atribut BMI. Berikut adalah data outlier dari atribut BMI. Langkah sama kita lakukan, kita hapus. Ini adalah sisa datanya, 668. Kemudian pada atribut diabetes pedigree, cukup banyak data outliernya. Di sini langkah yang saya pilih adalah tetap, yaitu dengan menghapus data outliernya. Mungkin memang sangat banyak mengurangi data, dan nanti bisa dicoba cara lain untuk mengatasi ini. Bisa jadi dengan hanya menghapus
data outlier pada atribut yang kurang berpengaruh bisa dilihat dari correlation yang telah dilakukan pada tahap di atas atau tahap-tahap lain. Kemudian ini hasilnya 639 data tersisa. Kemudian tahap terakhir atribut X, umur. Kita lihat datanya. Dan ini adalah data yang tersisa terakhir setelah penghapusan. Berkurang sekitar kurang lebih dari 140-an. Ini adalah data bersih hasil dari penghapusan outlier. Kemudian tahap preprocessing berikutnya adalah mengganti nilai 0 dengan nilai rata-rata. Pada tahap pengecekan 0, memang nilai 0 yang ada pada data itu tidak ada, bernilai 0 semua tadi. Namun apabila dilakukan pengecekan nilai kosong, maka cukup banyak data yang ada, yaitu sekitar 400-an pada variabel skin thickness, pada atribut skin thickness dan insulin. Di sini langkah yang saya lakukan untuk mengecek data 0 adalah mereplace data yang bernilai 0 dengan NaN atau 0 terdeteksinya. Jadi untuk mendeteksi data 0-nya cukup mendeteksi data 0 karena data 0 tadi diganti dengan nilai 0. Kemudian ini fokusnya kita mengganti nilai NaN dengan nilai rata-rata. Nah, di sini saya memilih untuk mengganti dengan nilai rata-rata. Pada beberapa kasus saya temukan dengan dataset yang sama, mereka itu mengganti dengan nilai median atau mencampurnya dengan nilai rata-rata sebagian dan atribut lainnya itu diganti dengan nilai median. Namun di sini saya menggunakan semua atribut diganti dengan nilai rata-rata. Sebenarnya tidak perlu semua, hanya cukup pada dua variabel yang terdapat nilai 0 tadi. Kemudian ini kita cek lagi nilai 0-nya ada apa enggak. Sudah nggak ada, berarti semua sudah terisi dengan nilai rata-rata. Tahap berikutnya adalah standarisasi. Kemudian tahap terakhir dari preprocessing adalah ini adalah tahap sebelum dilakukan fitur selection. Tahap terakhir dari preprocessing yaitu tadi standarisasi. Sebelum melakukan fitur selection RFE, kita harus meng-split data untuk train dan untuk tes. Karena dataset yang tersisa hanya sekitar 600-an, di sini saya memilih untuk menggunakan rasio 90 banding 10. Data tes yang saya gunakan adalah 0,1. Setelah saya bagi, kita melakukan seleksi fitur yaitu RFE. Langkah pertama adalah menghitung jumlah fitur yang optimal. Seperti ini kodenya, bisa dilihat. Di sini fitur yang optimal yang terdeteksi adalah 6. Kemudian plot list fitur yang optimal. Di sini kita akan memvisualisasikan fitur apa yang optimal, seberapa dia berpengaruhnya terhadap target. Kemudian kita akan menghapus fitur yang dianggap tidak optimal.
Nah, di sini bisa kita lihat glukosa adalah fitur yang sangat optimal atau berpengaruh atau penting untuk klasifikasi diabetesnya, kemudian disusul oleh BMI, lalu X, dan seterusnya. Kemudian di sini saya menyiapkan data hasil RFE-nya. Ini adalah data hasil yang menggunakan data clean yang menggunakan hasil RFE saja. Terdapat 6 fitur seperti yang telah divisualisasikan. Kemudian kita simpan targetnya atau outcome menjadi pada variabel target. Langkah berikutnya kita akan kembali men-split data hasil RFE tadi dengan rasio yang sama 90:10. Kemudian langkah terakhir adalah kita akan mengklasifikasikan menggunakan algoritma KNN. Di sini saya melakukan dugaan awal dengan menggunakan N sama dengan 1. Kemudian kita akan melihat evaluasi model KNN-nya. Nah, akurasi awal dengan N sama dengan 1 yang didapat adalah 0,71. Kemudian ini confusion matrix-nya. Kemudian classification report-nya. Kurang baik karena di sini nilai presisinya untuk diabetes adalah 0,55. Dan angka lainnya, recall untuk diabetesnya 0,60. Kemudian untuk meningkatkan performa dari KNN ini, kita akan melakukan suatu cara untuk mencari nilai K terbaik dengan error rate terendah. Di sini range K yang akan saya cari adalah 1 sampai 50. Dapat dilihat kita bisa menggunakan K sama dengan 10 atau ini 11 dan 15. Kemudian prediksi KNN dengan nilai K yang baru. Di sini kita coba 10. Lalu kita lihat akurasinya. 0,79 naik daripada akurasi dari dugaan K awal tadi. Kemudian confusion matrix-nya dan classification report-nya. Kita coba menggunakan K sama dengan 11 atau 15. Sama nilainya 0,79. Kita akan coba 15. Nilainya sama. Ya. Berarti K terbaik di sini adalah 10, 11 dan 15. Sekian dari demo saya. Mungkin ada yang ingin saya sampaikan lagi. Untuk RFE ini, dia itu hasilnya tidak tetap setiap beberapa kali percobaan run. Pada percobaan sebelum ini, saya melakukan run untuk RFE dan KNN-nya, itu mendapatkan hanya 4 fitur terpenting, dan akurasi terbaik itu 0,84. Kemudian setelah run ulang, mendapatkan 6 fitur terpenting, dengan akurasi terbaik mentok tadi 0,79. Atau beberapa percobaan sebelum ini saya mendapatkan 5
fitur terpenting dengan hasilnya lupa. Namun walaupun fitur terpentingnya ini berubah-ubah, seperti pertama itu 4, kemudian 5, kemudian 6, atau bisa jadi berapa nanti, namun urutan dari fitur terpentingnya ini tetap sama. Untuk saran ke depannya, mungkin bisa dicoba menggunakan algoritma lain seperti random forest, decision tree, atau naive Bayes untuk klasifikasi diabetes menggunakan dataset yang sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.